Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin donat kampung yang super ekonomis, cuma pakai tepung protein sedang, tidak harus pakai tepung protein tinggi teman-teman. Montok, menul dan lembut. Di sini aku kasih topping seres dan butter seperti ini, enak banget. Cara buatnya mudah, tapi memang memakan waktu gak lama, namanya juga donat ya teman-teman. Ini bisa teman-teman jual dengan harga 2000-an. Dan anak-anak pasti bolak-balik untuk makan ini karena memang enak banget. Teman-teman wajib nonton videonya sampai habis karena di sini kita akan sharing tips kalau adonan naik di saat meleni dengan mixer, kita ada solusinya. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama kita bikin dulu biangnya. Di sini aku sudah siapkan 100 ml air hangat ya teman-teman, bukan air panas. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi dan 3 sendok makan gula pasir. Tidak perlu diaduk, jadi kita diamkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit nanti biangnya akan berbuih seperti ini, tandanya ragi masih aktif. Kemudian kita siapkan wadah, tuang 17 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 1 bungkus susu denkau. Kemudian tuang air biangnya secara bertahap. Nanti total seluruh airnya aku gunakan di resep ini sebanyak 80 ml teman-teman. Nah, kemudian kita uleni dengan mixer. Dan kalau adonan naik saat di mixer seperti ini, kita tinggal tukar spiralnya, yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Nah, setelah itu insya Allah akan lancar seperti ini. Kemudian kita uleni sampai setengah kalis. Ini adonannya masih kering. Kemudian kita tambahkan lagi air biangnya. Pokoknya totalnya semuanya cuma 80 ml, tidak sampai 100 ml kita habiskan. Nah, setelah setengah kali seperti ini, tambahkan garam 1/4 sendok teh, kemudian butter 1 sendok makan, full ya teman-teman. Kemudian kita mixer sampai benar-benar kalis, elastis. Selain dengan mixer, teman-teman juga bisa uleni dengan tangan. Nah, kalau rasanya sudah kalis, kita bisa tes dulu. Kita ambil sedikit adonan, kemudian kita renggangkan. Kalau tidak sobek, berarti adonannya sudah kalis elastis. Kemudian kita rapikan seperti ini. Kemudian kita bulatkan dan kita diamkan selama 30 menit. Dan jangan lupa ditutup dengan sabut bersih. Setelah 30 menit, adonannya akan mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempeskan dulu untuk membuang sisa udaranya. Kemudian kita bagi adonannya menjadi 10 bagian sama rata. Teman-teman juga bisa timbang kalau mau ukurannya sama. Kalau mau lebih banyak lagi, teman-teman bisa mengecilkan ukurannya. Di sini aku mau rounding satu persatu. Nah, ini kita bikin semulus mungkin ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah di rounding, kita lakukan sampai selesai. Setelah selesai kita diamkan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit
Kita ambil satu adonan, kemudian kita kempeskan seperti ini. Jangan lupa ditaburi dengan terigu supaya tidak lengket. Kemudian kita lubangi seperti ini. Kemudian kita alas dengan baking paper seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan sampai semuanya selesai. Setelah selesai, kita diamkan kembali atau kita proofing selama 1 jam sampai donatnya benar-benar mengembang. Nah, setelah 1 jam, Masya Allah ini hasilnya menul banget, montok dan lembut. Di sini donatnya ringan. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, alhamdulillah berhasil teman-teman, walaupun cuma pakai terigu protein sedang juga bisa montok ringan dan lembut seperti ini. Kemudian kita goreng dengan minyak yang tidak terlalu panas. Nah, donat yang berhasil itu dia akan mengapung di saat menggoreng ya teman-teman. Nah, setelah matang sisi sebelahnya kita balik. Kemudian kalau sudah matang kedua sisi dan sudah kelihatan white ringnya, kita angkat. Nah, ini dia hasilnya setelah digoreng. Teman-teman bisa kasih topping sesuai selera, tapi di sini aku mau kasih topping diolesi dengan butter, kemudian ditaburi dengan seres coklat seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah, ini benar-benar sangat menggugah selera. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk resep donat jadulnya. Semoga teman-teman suka resepnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Bahan pertama, kita siapkan kacang hijau sebanyak 250 gram. Kemudian kita rendam selama 1 jam. Setelah 1 jam langsung aja kita rebus ya teman-teman. Kita rebus dengan menggunakan panci. Kemudian kita beri sedikit garam dan tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian tambahkan air matang sebanyak 1 liter. Kemudian kita rebus sampai empuk. Kita gunakan api sedang supaya matangnya merata. Nah, nanti hasilnya seperti ini, airnya menyusut dan kacang hijaunya udah empuk. Ini mau aku haluskan, kita siapkan blender, kemudian kita tuang kacang hijaunya. Bahkan ubi jalar yang udah direbus sebanyak 50 gram. Ini aku pakai santan ya teman-teman, biar rasanya lebih gurih. Tambahkan sebanyak 350 ml. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan dan kita blender sampai halus. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini hasilnya seperti pasta ya teman-teman, benar-benar halus. Kemudian kita masak sampai kering dan tanak, sampai benar-benar wangi ya teman-teman. Nah, di sini aku juga tambahkan 2 sendok full tepung maizena supaya lebih kental aja. Kemudian kita aduk rata.
kita aduk terus ya teman-teman. Jadi gunakan teflon anti lengket supaya tidak mudah lengket dan tidak mudah gosong. Nah, nanti hasil seperti ini, adonannya jadi berat. Jadi sini aku gunakan 2 sendok untuk mengaduknya. Ini udah kering dan bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini setelah didinginkan. Kemudian kita bentuk sesuai selera. Sini aku mau ambil sedikit. Kalau teman-teman mau timbang juga boleh biar ukurannya sama. Sini aku mau bulat tipis seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian lanjut kita bentuk seperti ini sampai selesai. Nah, dari 250 gram kacang hijau ini bisa menghasilkan lebih dari 20 gendas duri. Kalau teman-teman mau lebih banyak lagi bisa ukurannya lebih dikecilkan. Kemudian setelah seperti ini langsung kita goreng. Di sini aku mau bikin untuk balurannya. Siapkan 5 sendok tepung terigu, kemudian 4 sendok tepung beras, tambahkan garam seperempat sendok teh, kemudian vanili juga seperempat sendok teh. Tambahkan baking powder, kemudian larutkan dengan air sampai kental. Nah, setelah kental seperti ini, gendas durinya sudah siap kita goreng. Sebelumnya kita panaskan dulu minyak gorengnya, kemudian ambil 1 buah adonan gendas duri dan kita balur seperti ini sampai benar-benar tertutup dengan adonan tepungnya. Kemudian kita goreng dengan minyak panas, tapi apinya cenderung sedang aja ya teman-teman. Nah, jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kuning keemasan seperti ini, kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau masih adonan yang tersisa, bisa kita lanjut goreng atau teman-teman bisa simpan sebagai frozen food seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, gendas duri kacang hijaunya. Ini rasa enak banget, manisnya pas. Teman-teman wajib coba resep ini. Walaupun jadul tapi memang enak banget, bisa untuk ide jualan juga. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Pertama kita potong-potong ubi jalar seperti ini. Setelah dipotong-potong langsung aja kita kukus sampai empuk. Biasanya kira-kira 10 menit. Kemudian setelah empuk kita cek dulu. Nah, ini ubinya udah empuk banget, langsung aja kita angkat. Nah, setelah itu langsung aja kita haluskan selagi masih panas, karena kalau udah dingin agak susah untuk menghaluskannya. Kemudian setelah halus seperti ini, kita tambahkan bahan berikutnya. Di sini aku pakai gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tambahkan juga garam. Setelah itu kita aduk rata. Di sini aku pakai tangan supaya mengaduknya lebih mudah. Hati-hati karena ini masih panas.
aduk sampai tercampur rata. Ini nanti hasilnya akan gak kalis teman-teman, jadi mudah dibentuk. Nah, nanti hasil seperti ini. Setelah seperti ini, nanti kita potong-potong untuk isiannya. Di sini aku pakai DCC, kemudian kita potong-potong kecil seperti ini. Nah, kemudian kita ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan, kemudian kita isi dengan DCC-nya. Teman-teman bisa lakukan seperti yang ada di video. Untuk ukuran, kalau teman-teman mau sama besar mungkin bisa ditimbang, tapi di sini karena aku konsumsi sendiri, jadi ukurannya aku kira-kira aja. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, supaya rasanya lebih enak, di sini aku mau baluri dengan tepung panir. Di sini aku sudah siapkan adonan basahnya, yaitu terigu dan air ditambah sedikit vanili. Kemudian kita balurkan ke tepung panir seperti ini. Cara buatnya mudah banget, rasanya enak. Teman-teman pasti bisa. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai dan dapatnya banyak banget. Kalau mau lebih banyak lagi bisa ukurannya dikecilkan. Sini aku mau goreng beberapa buah. Jangan lupa minyak yang dipanaskan terlebih dahulu, kemudian langsung kita goreng seperti ini. Gunakan api sedang aja supaya luarnya tidak gosong dan dalamnya tetap lembut. Nah, di sini sisanya bisa kita simpan sebagai frozen food. Bisa untuk bekal anak sekolah juga, tinggal digoreng aja, gampang dan praktis banget. Ini bisa tahan semingguan kalau teman-teman bisa simpan di freezer. Kurasa belum semingguan juga sudah habis karena saking enaknya. Nah, ini seperti ini gorengnya dan jangan terlalu gosong, takutnya nanti di luarnya pahit. Setelah seperti ini, yaitu warnanya golden brown. Langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Ini nanti hasilnya di luarnya crispy, di dalamnya lembut dan ada coklat lumer di dalamnya. Nah, langsung aja kita pecahkan satu bola-bola ubinya. Wow, rasanya ini enak banget dan coklatnya benar-benar lumer. Nah, gampang banget kan teman-teman? Semoga teman-teman suka resepnya dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.